sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini bertepatan dengan peringatan wajib para malaikat pelindung. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan mencari apa pesan cinta Tuhan untuk kita sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Albertus Ferry MSF. Romo Ferry, terima kasih sudah hadir, Romo. Terima kasih atas undangannya, sahabat Oase Rohani Katolik yang saling mengasihi dalam Kristus. Apa kabar Anda semuanya? Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai Anda, keluarga Anda, pekerjaan atau usaha Anda untuk belajar. Ya, semoga berkatnya nantiasa hadir di dalam keseharian Anda. Amin, Romo. Ya. Terima kasih. Baik, kita segera mulai ya, Romo. Baik. Kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami, atas segala hal yang Kau berikan supaya kami hidup bahagia, rukun, berdampingan satu sama yang lain. Pada hari ini, gereja memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Kami juga bersyukur atas perlindungan-Mu melalui para malaikat. Semoga dengan contoh perlindungan-Mu sendiri, kami juga bisa melindungi satu sama lain, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, masyarakat kami. Semoga kami semakin menjadi berkat dengan melindungi, menjaga satu sama lain. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka. Pujilah Tuhan, hai semua malaikat-Nya, bermadahlah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Bacaan dari kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai 23a. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen, malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Dimulia-muliakanlah Dia, hai para hamba-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Mari kita menggali inspirasi iman dan pesan cinta Tuhan untuk kita. Romo Ferry, dari yang bacaan pertama dulu ya. Di sesi pertama ini ada inspirasi apa, Romo? Bacaan yang pertama yang kita dengar dari kitab Keluaran bab 23. Saya ingin membagikan konteksnya. Ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati Laut Merah. Ya. Dikatakan di sana mereka melalui Laut Teberau. Hal yang sama untuk menyebutnya. Kalau kita di dalam kitab suci Laut Merah, Laut Teberau, di dalam kitab Keluaran itu hal yang sama. Mereka melewati itu. Lalu karena bekalnya habis, mereka mulai berteriak karena lapar. Lalu di situ Tuhan dikatakan di sana memberikan manna, ya, makanan yang setiap hari turun harus dipungut mereka kan, ya, itu manna. Setelah itu prosesnya akhirnya Tuhan mendekati mereka dan membangun perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan dengan orang Israel. Ada 10 firman, ya. Ada 10 firman ketika Musa naik ya ke atas gunung. Setelah itu prosesnya setelah ada 10 perintah Allah, itu ada beberapa perintah yang agak detail. Misalnya perintah mengenai ibadat, perintah mengenai bagaimana memperlakukan budak, perintah mengenai harta kekayaan, perintah lagi mengenai dosa. Jadi turunan dari 10 perintah Allah itu. Betul. Jadi di situ nanti dalam kitab Kejadian sebelumnya dikatakan 10 perintah Allah. Jadi ada beberapa yang dijelaskan dalam kitab itu. Perintah juga mengenai berhubungan dengan suku-suku lain, ya kan? Itu dilengkapi Allah di situ. Ya sambil berjalan, ya keluar. Allah memberi makan dulu kan, konteksnya memberi makan. Setelah memberi makan, mereka percaya memberikan janji, perjanjian mereka. Setelah perjanjian itu, Allah memberikan detailnya melalui Musa. Setelah memberi detailnya itu,
Kan udah jelas ya, sistem yang kita mau bangun itu seperti ini kan. Allah juga memberikan bekal spiritual atau rohani. Bacaan yang kita dengar hari ini adalah bagaimana Allah memberikan bekal. Inilah firman Tuhan, sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi di jalan dan membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Jadi yang di depan itu malaikat menurut teks ini, kemudian berjalan melindungi di jalan dan membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Yeah. Itu tapi berikutnya ini kan 23 ayat yang B lebih spesifik lagi. Karena dikatakan kamu akan mengalahkan bangsa Amori, bangsa apa dengan malaikat itu ya. Dengan perlindungan itu mereka mengalahkan suku-suku itu dalam bab 23 ayat 23b di situ. Itu kurang lebih konteks dari bacaan ini. Ya, setelah semuanya lengkap, Allah juga menjamin dengan malaikat. Jadi malaikat memang disediakan dan satu itu kalau sekarang saya bayangkan itu apakah dia tidak terlihat ya Rom? Kalau di teks di sini tidak ada yang kelihatan ya, tidak kelihatan ada. Ya. Cuman beberapa dalam kitab suci memang beberapa yang kelihatan ya. Kelihatan secara penampakan ya. Walaupun kalau kita membaca kembali kitab suci, kita bisa menangkap bahwa malaikat itu tidak adalah ciptaan yang tidak mempunyai materi fisik. Ya, tidak materi seperti kita. Materi mereka adalah materi rohani. Itu bedanya dengan kita. Terus juga kita juga bisa kerap kali ketika waktu kecil ya. Mungkin jadi pertanyaan saya dan juga semuanya. Waktu kecil saya dicerita nenek saya bercerita, almarhum nenek saya ya. Waktu itu nenek saya bercerita, kamu itu dilindungi oleh malaikat. Ya kan? Katanya di pundak sini ya kan? Ya di pundak sini. Mungkin juga beberapa orang mempunyai kisah itu. Bisa jadi itu tradisi, bisa jadi itu adalah kepercayaan Tuhan karena dikatakan adalah untuk melindungi. Ya. Tapi kalau kita melihat dalam teks ini, aku mengutus seorang malaikat kepada siapa? Berjalan di depanmu. Mu ini siapa? Orang-orang Israel. Ya. Yang keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir, ya. Betul. Ya. Itu yang keluar itu satu malaikat. Mungkin dalam teks lain kita bisa menemukan bahwa melindungi dalam Injil misalnya, malaikat mereka ada di surga, berbeda lagi kan? Iya. Kalau cerita nenek saya kok di sini gitu kan, ya bayangannya kan. Malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Berarti malaikat itu monitoring, mungkin melindungi dari jauh kan? Romo cerita itu saya jadi teringat juga waktu kecil. Ada teman saya, anaknya tuh masih bayi, dari ranjang jatuh guling ke lantai gitu. Tapi terus katanya wajahnya senyum si bayi ini gitu. Jadi terus kata papa mamahnya, wah jangan-jangan tuh malaikat kali yang mau saya kayak menerima dia lalu jatuhnya tuh enak gitu loh, nggak bludak, nggak yang sampai jatuh. Tuhan, iya. Katanya gitu. Nah orang itu percayanya ya itu malaikat gitu. Malaikat katanya. melindungi. Ya. Malaikat melindungi. Terus beberapa konteks kebudayaan lain misalnya, ya itu kalau misalnya bayi yang meninggal itu jadi malaikat. Saya pernah mendengar itu, enggak tahu apakah di sini ada juga itu. Iya pernah. Saya pernah ada dengar kalau di luar tuh bayi yang meninggal menjadi malaikat. Enggak, malaikat itu kalau kepercayaan kita orang Katolik, malaikat itu sejak awalnya ya malaikat. Ya. Kalau bayi yang meninggal sama seperti yang lain, apa namanya, jiwanya ya, arwahnya bahasa kita ya. Arwahnya yang besar kecil sama saja. Bukan karena bayi terus jadi malaikat, tidak. Itu arwah yang akhirnya nanti berjalan menuju ke kemuliaan Tuhan. Itu berkaitan dengan para malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan memang oleh Allah untuk melindungi kita. Itu kan zaman kayaknya kalau entah, saya kan kurang dalam ya Romo mendalami Alkitab. Sepertinya kan seolah-olah
waktu Perjanjian Lama ini ada. Ketika Yesus ada, itu malaikat sepertinya ndak keluar lagi kecuali Maria. Mungkin loh ya Romo, saya kalau salah, kalau nanti dikoreksi. Setelah itu, jadi kan tidak ada lagi keterlibatan malaikat dalam karya sepanjang karya Yesus gitu. Itu jadi apakah jadi pada setiap masa lalu Allah menampilkan ini untuk menolong manusia, masa ini maka ada Yesus, ya cukup Yesus, lalu setelah Yesus naik ke surga lalu Roh Kudus. Apakah jadi maksudnya Allah selalu setia menemani kita, memelihara kita ya dengan masing-masing porsinya yang diutus gitu, Romo? Kita menjadi tahu keberadaan malaikat kan dari kitab suci ya. Yeah. Karena keberadaan pada zaman modern ini itu ukurannya kan berbeda. Kita kan ada bukti ya. Kalau orang bilang tidak ada bukti hoax gitu kan, hoax kan. Iya, sekarang mintanya bukti. Mintanya bukti kan yang visual gitu kelihatan. Tapi saya yakin malaikat itu selalu hadir di sepanjang masa, saya yakin ya. Untuk buktinya saya tidak punya bukti, tapi bahwa yakin melindungi. Karena kalau kita kembali, kata malaikat sendiri kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah utusan. Utusan atau pembawa pesan. Ya, pembawa pesan. Kalau kita melihat Santo Santa itu, banyak mereka yang secara Santo Santa mistik gitu, itu mendapatkan pesan kan. Ya tidak disebut misalnya saya Gabriel, saya Rafael, tidak, tapi beberapa mereka mendapatkan penglihatan atau pesan. Dalam konteks ini kalau malaikat terjemahannya adalah utusan atau pembawa pesan, berarti dia malaikat kan? Iya. Ya, kalau konteks malaikat artinya pembawa pesan atau utusan Allah, berarti yang menyampaikan adalah malaikat. Mungkin bagus juga kita mengenal di dalam gereja itu, kita mengenal malaikat itu seperti apa. Ya, yang jauh kita kenal kan, hari ini kita rayakan para malaikat pelindung yang melindungi kita semua, malaikat pelindung. Itu tidak mempunyai nama, boleh dikatakan ya, tidak secara eksplisit disebutkan di situ. Tetapi kita juga mempunyai yang namanya malaikat agung, ingat ya? Mikael, Gabriel dan Rafael, 3 malaikat pelindung kita. Sebelumnya di beberapa gereja yang lain atau juga beberapa sumber yang lain menyebutkan ada nama malaikat agung lainnya. Tetapi gereja Katolik hanya mengakui 3 malaikat itu. Karena mereka misalnya Uriel atau apa ya kan, Yadiel, siapa lagi. Itu kita tidak. Yang kita ketahui dan kita akui gereja Katolik adalah Mikael, Gabriel dan Rafael. Karena apa, kita menemukan di dalam Injil itu secara eksplisit, misalnya dalam Mikael itu dia adalah pembawa pesan ya. Kitab Daniel ditulis secara eksplisit, kita bisa mencari di sana bagaimana malaikat Mikael itu adalah panglima di dalam kitab Yosua. Ya, dalam kisah Yosua itu dia adalah panglima. Maka kalau kita melihat patung ini kan interpretasi kita ya manusia, itu dia membawa pedang atau menginjak setan kan, ya, menginjak iblis. Itu karena dia berdasarkan dari kitab itu, kitab suci. Dia mempunyai pedang itu. Kita juga mengenal juga malaikat Rafael dalam kisah Tobit dan Tobias, ya, perkawinan pernikahan mereka, kemudian ketika mengalami kebutaan, itu malaikat yang menyembuhkan. Ya, maka itu Rafael adalah malaikat pelindung para penyembuh atau dokter, ya, orang yang sakit mata, ya, juga para pengembara. Karena akhirnya mereka Tobit dan Tobias itu mempunyai kisah pengembaraan juga. Itu yang pertama, malaikat agung. Yeah. Kita juga tidak bisa melupakan bahwa di dalam kitab suci disebut secara eksplisit beberapa ciptaan spiritual, ya. Ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Sering kita mendengarkan para serafim, ya kan? Para serafim itu adalah mereka yang menghanguskan dengan api, ya. Dikatakan di dalam kitab Yesaya keluar, ya, Yesaya bab 6 itu beberapa kali serafim di situ yang menyucikan dengan api. Kita juga mempunyai yang namanya kerubim,
ya mempunyai dua malaikat, sayap dikatakan di sana, seperti manusia, mirip seperti manusia. Di dalam kitab Kejadian 3 juga ada para serafim, ya. Dalam kitab dalam Yehezkiel bab 1 juga muncul. Yehezkiel bab 1 misalnya ayat yang 5, yang ke-6 itu muncul, dikatakan di sana para serafim. Mungkin ada sumber lain yang Anda semua bisa mencari, tapi sejauh pencarian saya menemukan ada malaikat agung, ya, malaikat pelindung, ya, di dalam kitab Keluaran, serafim dan kerubim di situ, ya. Serafim dan kerubim disebutkan di sana. Itu kurang lebih mengenai para malaikat. Jadi tadi Romo katakan malaikat artinya utusan. Lalu fungsinya adalah untuk melindungi kita. Ya. Nah, yang sekarang kita ini kan seringkali dari tiap hari ya Romo ya, yang jam 6, jam 12, dan jam 6 petang itu kita doa malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan. Itu berkaitan dengan ini juga ya Romo. Iya, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus, ya. Itu berkaitan dengan malaikat. Kalau doanya secara eksplisit kan Gabriel, ya. Gabriel yang menyampaikan kepada Maria, tapi kesempatan lain kepada Zakaria juga kan. Itu malaikat Tuhan itu ini adalah tradisi gereja yang cukup kuat. Untuk konteks doanya memang tidak ada di dalam kitab suci, ya. Tapi bahwa ayat-ayatnya dari kitab suci, iya. Dalam tradisi kita itu bermunculan misalnya abad ke-8 ketika orang-orang Inggris itu mulai di tengah hantaman para bahasa Indonesianya para penyihir, itu mohon malaikat pelindung gitu. Itu tradisi itu mulai berkembang. Doanya adalah pukul berapa? Pukul 6, pukul 12 dan pukul 6, ya. Iya kan? Supaya waktu yang membatasi hari itu kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan menjanjikan itu seperti dalam kitab ini, mengutus untuk berjalan melindungi. Dan kita juga mengingat itu, kita mohon kepada Tuhan supaya malaikat Tuhan melindungi kita. Malah sering loh, iya kan? Sering kan 3 kali sehari setidaknya kan? Kita malaikat pelindung, cuman kita kan kurang sadar kerap kali. Malaikat Tuhan ini yang mana ini? Ya kita mohon kepada Tuhan melalui malaikat pelindung. Betul juga, ya. Berarti saran Romo berkaitan dengan malaikat pelindung ini adalah apa, Romo? Kita rajin doa malaikat Tuhan kah atau bagaimana? Ada 2 pesan yang kita bisa saya tawarkan. Yang pertama, untuk malaikat pelindung ini kita yakin di kitab suci Allah menyebut itu. Dan kita juga setiap hari, ya, ada kesempatan untuk mendoakan malaikat Tuhan. Kita mohon malaikat perlindungan, ya kan? Di beberapa kebudayaan memang orang tua mengajari anaknya untuk mendoakan malaikat pelindung, ya kan? Itu saya dilindungi, seperti tadi yang bayi jatuh tadi, dia dilindungi. Adalah Allah yang melindungi kita semua, ya. Perlindungannya macam-macam kan. Kerap kali kita merasa, saya beruntung. Sebelumnya kita tidak beruntung, kerap kali kita mendapatkan berkat atau perlindungan Tuhan kan. Ya, kita berdoa mendekatkan diri pada malaikat pelindung. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bacaan pertama yang logis adalah kalau Tuhan melindungi kita, kerap kali kita juga dalam posisi yang mampu, kuat. Marilah kita juga melindungi yang lain. Melindungi saudara-saudari, umat beriman, suami, istri, anak, orang tua. Yasin dikatakan di situ malaikat pelindung, melindungi kita juga diajak untuk seperti malaikat. Jadi menjadi malaikat dalam tanda petik untuk sesama kita gitu ya Romo. Betul. Baik, terima kasih untuk pesan-pesannya Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita endapkan dulu 2 pesan dari Romo tadi. Kita akan lanjutkan lagi renungan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini, peringatan wajib para malaikat pelindung. Masih bersama dengan Romo Albertus Ferry MSF dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan
sharing iman, pesan ataupun masukan yang lain, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Sekarang mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk bacaan Injil. Romo, dari bacaan Injil ada inspirasi apa, Romo? Silakan. Judulnya, Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga, mengenai yang terbesar. Pembicaraan dengan para murid itu, mereka berdebat siapa yang terbesar. Konteksnya kurang lebih demikian. Tuhan Yesus setelah dimuliakan di atas gunung, Tuhan Yesus itu boleh dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Di situ ada Petrus, Yohanes dan Yakobus, kan, bertiga di situ. Mereka juga penuh dengan kuasa Roh, habis dimuliakan. Kemudian akhirnya melintasi di daerah Galilea, daerah utara, ya. Setelah itu Yesus menyampaikan penderitaannya, bahwa Mesias ini harus menderita, ya, untuk menyelamatkan yang berdosa. Dan ketika mereka sampai di Kapernaum, ya, sebelum itu mereka perjalanan untuk sampai ke Kapernaum, itu mereka berdebat. Ini sudah mendapatkan kuasa Roh, mengajar dengan luar biasa, penderitaannya, ya, setelah menderita kan mulia, ya kan? Ini para murid mulai berdebat, siapa nanti yang terbesar di dalam ini, ya. Kita ini, karena dalam teks lain dikatakan Ibu Yohanes dan Yakobus minta supaya di sisi kanan, di sisi kiri, kan. Ibu itu juga memikirkan bagaimana biasa ibu suka melobi, ya, Romo. Melobi supaya nanti kiri atau kanan. Murid lain kan jengkel, ini kita aja belum ngomong, ibunya udah ngomong ini, ya. Berarti kurang lebih konsep yang dimiliki Ibu Yohanes dan Yakobus tuh kurang lebih sama dengan yang di pandangan murid. Mereka berdebat siapa yang terbesar. Bagus juga kalau kita melihat ke belakang dalam kitab Perjanjian Lama. Konsep Mesias yang sudah ada, konsep Mesias yang sudah jadi adalah konsep Mesias yang terjadi pada Raja Daud. Itu konsepnya, bukan Mesiasnya. Yeah. Ada konsep Mesias, itu akan kurang lebih seperti Raja Daud yang besar. Bagi orang Israel waktu itu, bahkan saya yakin sampai saat ini, raja yang terbesar siapa? Mereka mengatakan Daud. Ya, David atau Daud itu yang terbesar. Tidak ada raja yang lebih besar daripada Raja Daud di dalam sejarah hidup manusia. Tidak ada. Bagi orang Israel, Daud. Tapi Daud bukan Mesias, kan? Yeah. Mereka pikir Mesias. Nah, dengan kedatangan Yesus sebagai Mesias itu, lah ini akan menjadi Mesias, akan menjadi penyelamat. Sementara dalam tradisi mereka, konsep Mesias mereka itu adalah Daud. Para murid juga mempunyai konsep itu. Ibu Yohanes dan Yakobus juga demikian. Jadi Mesias itu yang kami tahu ya seperti Daud. Dia akan berkuasa. Pandangan mereka masih kalau Tuhan meraja berarti di dunia juga meraja. Seperti Perjanjian Lama, kalau bangsa berperang, Tuhannya juga berperangan. Yeah. Bahkan ketika abad pertengahan pun lah gereja masih berpikiran kalau kita mau memperluas kerajaan surga, kita harus berperang menguasai tanah. Ya, kurang lebih seperti itu konsep mengenai kerajaan Allah. Kalau yang di sini konsep Mesias. Lalu mengapa kok para murid itu berdebat? Kita harus melihat kembali ke Daud. Ya. Daud adalah orang yang pernah boleh dikatakan dimusuhi atau sebenarnya Saul yang iri kepada Daud. Saul merasa iri kepada Daud. Dengan itu memperlakukan Daud cukup berbeda, sangat tidak adil. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masa Daud ada anaknya, ya, anaknya yang bernama Absalom itu merebut tahta. Boleh dikatakan kudeta terhadap Raja Daud. Dan proses kudeta itu berlangsung sampai 4 tahun. 4 tahun itu Absalom berhasil menduduki tahta. Akhirnya Daud semacam menjadi raja gelandangan. Karena
Nggak mungkin kan ada dua raja kan? Iya. Dan Absalom selalu mengejar. Kita tangkap, kita bunuh bapaknya sendiri loh ya. Kita tangkap, kita Demi bunuh. kekuasaan ya, Demi Romo. kekuasaan bapaknya sendiri dikejar. Maka akhirnya Daud ini mempunyai beberapa orang kepercayaan kan, melarikan diri, menyelamatkan, kemudian memperbesar kelompoknya, memperbesar pasukannya, memperbesar orang-orang kepercayaannya. Iya. Dan ketika boleh dikatakan bergerilya ya, untuk merebut kembali tahta Absalom itu, dia seperti itu. Dengan taktiknya, kemampuannya, dan boleh dikatakan juga berkat Tuhan, karena yang dipilih adalah Daud bukan Absalom. Ya. Itu akhirnya kembali lagi. Kembali kepada para murid Yesus. Bisa jadi para murid Yesus itu mengandaikan di dalam pikirannya, loh, Daud kan dikitari orang-orang kepercayaan nih ya. Yesus kan juga. Iya. Nanti berarti kalau Daud orang-orang kepercayaannya ini akan menduduki tempat tertentu ya kan? Iya. Tempat-tempat itu. Orang kepercayaan kan menempati itu. Nah, kita ini bagaimana nanti? Iya. Ya kan? Kita ini bagaimana? Kita bagaimana nanti itu? Mereka berpikir dengan logika yang sama, Daud dan orang kepercayaannya. Iyalah nanti kalau kita masuk ke tahta kekuasaannya, kita juga harus bahasanya itu dapat tempat yang menempati itu bukan inden tapi apa bahasanya ya? Udah ngecup duluan. Sudah memesan, boleh memesan atau meyakinkan, bahasanya saya lupa, meyakinkan bahwa kita akan menempati itu posisi tersebut. Ya. Itu yang dialami para murid. Maka mereka berdebat. Nanti yang kuasa siapa? Seperti ibunya Yohanes dan Yakobus. Nanti di kiri, di kanan, sementara yang lain marah. Loh ini gimana? Kita belum ngomong, ibunya udah ngomong dulu kan. Ini siapa yang nanti yang akan menguasai? Itu perdebatan antara mereka. Jadi kekuasaan konsep mereka masih ke manusiawi duniawi. Yesus, Mesias berkuasa, kami juga ikut menjadi orang-orang yang berkuasa nih. Misalnya nanti nih kamu nanti kalau berkuasa nanti jadi menteri apa gitu ya. Menteri apa posisinya ini di kabinet ini atau di rut apa ya kan. Bisa jadi itu yang ada di dalam pikiran para murid. Bisa ditangkap ya. Konsep para murid ini. Tapi Yesus menggunakan cara lain. Kemesiasan yang ditawarkan Yesus itu adalah Mesias penyelamat. Dikatakan di sana, sungguh jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, dikatakan di situ juga, yang pertama adalah menjadi seperti anak kecil. Terus kita harus menanggapi anak kecil, ya, dikatakan di situ dalam namaku, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu Yesus menggaransikan, ya kan? Aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Malaikatnya si anak-anak kecil ini ya, Romo? Iya, malaikat mereka ada di surga. Jadi kalau mau pengen jadi yang terbesar itu kan harus bertobat ya, Romo. Betul. Lalu menjadi seperti anak kecil. Kira-kira menjadi seperti anak kecil itu seperti apa, Romo, kira-kira? Kalau kita sekarang nih. Anak kecil seperti nanti kan apa katanya ya? Aku kanak-kanakan gitu. Iya, harus kita klarifikasi dulu, dikatakan menjadi seperti anak kecil. Ya kan? Dan kekanak-kanaan. Mungkin berbeda ya. Beda ya. Kan? Menjadi seperti anak kecil, ya. Inner child atau kekanak-kanaan kan? Ya. Kekanak-kanaan mungkin ketika masa kecilnya prosesnya tidak sempurna, tidak jadi sempurna, jadi masih banyak orang yang seperti anak kecil. Ya. Anak kecil kan spontan. Spontan. Misalnya, Mak mau minum teh gitu ya kan, langsung ngomong.
Mak lapar gitu ya. Pak, saya bosan, saya marah. Itu kan spontan anak-anak kecil. Tidak menutupi ya Romo Tidak ya. menutupi. Tapi kalau hal seperti itu, kita orang yang sudah mempunyai umur, berlaku seperti itu, orang mengatakan kekanak-kanaan kan. Karena mereka tidak bisa membawa diri atau mengkontrol atau ya mengkontrol ego ya. Kadang-kadang suasananya kalau tidak memungkinkan ya Romo ya. Misalnya kan kita lagi ketemu tamu terus gini, oh ya sebentar padahal kita kebelet tipis atau apa. Kalau anak kecil kan langsung lari ya kan. Kalau kita kan udah kita ketemu, oh ya gimana kabarnya? Ya seperti apa namanya? Misalnya sering sepengalaman ya, tadi saya ceritakan udah rencana mau pergi kemana, ya kan daerahnya ada umat yang benar, Romo begini ya, Romo minta berkat ini rosario, kemudian cerita mengenai keluarganya, adik saya sakit, terus suami saya ini kok begini, bagaimana Romo? Aduh ini gimana ini? Kalau mau jujur apa adanya ya kita langsung potong aja, Bu saya udah ada janjian pergi gitu kan. Tapi kan tidak mungkin lah. Ya. Nanti Bu nanti kalau ngobrol nanti lagi sudah beda. Ya. Kita dengarkan Bu, oh ya. Kerap kali mereka di dalam suasana gembira atau sedih ingin membagikan itu. Ya, kerap kali ya kita dengarkan sebentar. Kalau kita potong bisa-bisa saja ya. Ya mungkin dikatakan, wah ini keras, ini dewasa, atau bisa jadi ini kok kanak-kanak Anda bisa memanage ini orang sedang apa situasinya ya. Jadi kalau antara kekanak-kanaan dan menjadi anak kecil berbeda. Mungkin yang ingin dikatakan Yesus, kekanak-kanaan itu adalah, seperti anak kecil itu adalah hatinya yang tulus. Dia mempunyai hati yang tulus, ya. Ayo kita sambut nenek kita, oh ya kan kita nyambut kita. Kadang tanya, Pak, kok lama ya? Oma sama Opa tidak datang ke sini, ya kan? Rindu, itu tulus, orangnya tulus dan jujur, orang jujur. Kerap kali kita tuh seperti tulus, tetapi ada motif lain kan? Kerap kali kita seperti itu ya. Kerap kali kita mencoba menutupi sesuatu yang harusnya dikatakan dengan jujur, ada caranya menyampaikannya. Itu tulus dan jujur. Terus anak kecil itu juga, sejauh saya lihat itu tidak seperti kita orang dewasa, kerap kali menjadi pendendam. Iya kan? Saya punya 2 keponakan ya, satu yang sekarang 10 tahun, yang satu 7 tahun. Ketika 2 tahun lalu, mereka itu marah karena mainan. Yang satu tidak menata, yang satu menata, ya. Kemudian marah juga karena makanan. Yang satu itu mintanya ini, yang lain minta. Kamu kok enggak pesan tadi ke sini tadi? Aku pengen itu kok. Tapi beberapa menit kemudian mereka bermain kembali seperti biasa. Sudah cair lagi. Cair lagi ya. Berarti kan orangnya tidak menyimpan penyakit di dalam hatinya atau rasa menyalahkan orang atau apa kali itu. Ya itu mungkin pesan yang kita bawa, yaitu kalau dari bacaan yang ini. Kita kerap terbawa di dalam gereja kita, kalau mulia ikut mulia. Saya terlibat menjadi dewan paroki, katekis, di dalam Legio, atau di dalam karya Miss Dinar, Bina Iman Remaja atau apa itu. Kita harus juga memurnikan, jangan sampai ini saya memuliakan Tuhan dengan karya ini, tapi juga ingin menunjukkan juga ya, supaya saya juga mempunyai kuasa mengatur yang lain bisa jadi. Ya. Diajak oleh Tuhan, dia membersihkan pikiran-pikiran para murid seperti itu. Enggak, kamu harus menjadi besar dengan melayani. Terus yang kedua adalah menjadi seperti anak kecil yang mempunyai ketulusan, kejujuran, dan tidak menyimpan dalam hatinya. Kalau kita bicara itu kan seperti Bunda Maria. Ketika Yesus di Bait Allah, kenapa Ibu harus ke sini? Memang saya harus di sini. Bunda Maria menyimpan di dalam hatinya, menyimpan dalam arti, ya udahlah, itu kan perkara yang lalu. Ya kan? Anak-anak kecil juga melihat seperti perkara lalu.
Ya. Mungkin itu 2 pesan yang bisa kita renungkan, bisa kita bawa pulang dalam hidup sehari-hari. Baik, terima kasih Romo. Mungkin Romo mau kasih sedikit kesimpulan yang menjembatani bacaan 1 dan bacaan Injil, Romo? Ya. Dari bacaan yang pertama mengenai para malaikat, kita diajak untuk senantiasa mohon Tuhan melindungi kita melalui para malaikat, dan kita juga melindungi yang lain kan tadi pesannya. Ya. Terus menjembatani ini adalah kalau Tuhan sendiri malaikatnya itu memandang wajah Bapa, berarti logikanya kan kalau kita bertindak seperti anak kecil, malaikat kita juga memandang wajah Bapa kan, ya, melindungi kita. Kita punya hati bersih, berarti malaikat kita juga melindungi, dan dia juga melihat di kemuliaan sana melihat wajah Bapa. Maka jangan jemu-jemu melayani, jangan jemu-jemu berbuat baik dan bertindak baik, karena Tuhan sendiri menjamin kita. Malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Amin, Romo. Ya. Semoga malaikat kita juga semua menjaga kita dan memandang wajah Bapa di surga. Betul. Baik, Romo, terima kasih untuk semua inspirasinya. Mari kita tutup dengan doa penutup. Tolong Romo pimpin ya, dengan berkat juga. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kepada kami malaikat-Mu untuk menjaga dan menuntun kami. Semoga di dalam hidup kami juga terinspirasi oleh para malaikat untuk juga melindungi, membimbing mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Kami juga bersyukur Engkau mengajari kami untuk bertindak hidup ya seperti anak kecil yang mempunyai ketulusan, kejujuran, dan juga mereka mempunyai tempat di dalam hatinya Engkau sendiri. Berkatilah kami semua, semoga kami bisa hidup dengan rendah hati dan melayani, sehingga para malaikat-Mu senantiasa memandang wajah-Mu sendiri, dan juga berdoa untuk kami, melindungi jalan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, Anda semua, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Puji Tuhan, terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga dalam kehidupan kita, malaikat pelindung kita selalu menjaga kita. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Tuhan memberkati.